Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizela Zaira, NIM 24686. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Indonesia Baru 1 yang diampu oleh Ibu Dr. Asy MPD dan Ibu Hera Astuti SPD MPD. 1. Analisislah kenapa terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli tentang proses masuknya Islam ke Nusantara, baik dari segi waktu kedatangan, negeri asal, dan golongan pembawanya. Menurut pendapat saya, karena agama Islam masuk ke Indonesia melewati perjalanan panjang dan dibawa oleh kaum muslim dari berbagai belahan bumi. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau para ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk menyiarkan ajaran Islam. Terlepas dari perdebatan dan diskusi yang panjang tersebut, kemudian muncullah 4 teori terkait masuknya Islam di Indonesia. Tersebut antara lain teori Gujarat, teori Arab atau disebut Mekah, teori Persia disebut Iran, dan teori Cina. 2. Kita ketahui bahwa agama dan budaya yang ada dan berkembang di Nusantara datang dari luar baik Hindu dan Buddha maupun Islam. Akan tetapi, kenapa masuknya Islamlah yang menjadi awal penanda era modern dan terbentuknya masyarakat yang beradab di Nusantara? Menurut pendapat saya, Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai disertai dengan jiwa toleransi yang saling menghargai antara penyebar dan pemeluk agama. Antara penyebar dan pemeluk agama baru dengan penganut agama lama seperti agama Hindu Buddha. Agama Islam dibawa oleh pedagang-pedagang Arab dan Gujarat di India yang tertarik dengan rempah-rempah. Agama Islam yang datang ke Indonesia mendapat perhatian khusus dari kebanyakan rakyat yang telah memeluk agama sebelumnya seperti Hindu dan Buddha. Agama Islam dipandang lebih baik oleh rakyat yang semula menganut agama Hindu karena Islam tidak mengenal sistem kasta dan Islam tidak mengenal perbedaan antar golongan dalam masyarakat. Daya penarik Islam bagi pedagang-pedagang yang hidup di bawah kekuasaan raja-raja Indonesia Hindu agaknya ditemukan pada pemikiran orang kecil. 3. Analisis hubungan kausalitas sebab akibat kemunduran Kesultanan Samudra Pasai dengan proses munculnya Kesultanan Malaka. Sebab akibat kemunduran Kesultanan Samudra Pasai dengan proses munculnya Kesultanan Malaka ialah munculnya Kesultanan Malaka pada awal abad ke-15 Masehi mampu melemahkan dominasi sektor perdagangan Samudra Pasai di kawasan Selat Malaka. Kesultanan Malaka juga mampu menggulingkan Samudra Pasai dalam aspek sosial, politik, dan militer. 4. Analisislah beberapa faktor yang menjadikan Kesultanan Aceh Darussalam mampu menjadi kesultanan Islam terbesar di Asia Tenggara. Hubungkan analisis tersebut dengan kondisi Indonesia hari ini. Menurut pendapat saya, faktor yang menjadikan Kesultanan Aceh Darussalam karena Kesultanan Aceh Darussalam mampu menjadi kesultanan Islam terbesar di Asia Tenggara. Pertama, letak ibu kotanya yang sangat strategis karena terletak di pintu gerbang pelayaran dari India dan Timur Tengah ke Malaka, Cina, dan Jawa. Pelabuhan Aceh kaya akan tanaman lada. Jatuhnya Malaka
ke tangan Portugis membuat pedagang Aceh pindah ke Aceh. 5. Berikan jawaban analisis saudara terhadap pertanyaan penutup Profesor Asyumardi Azra pada makalah beliau, yaitu jalur rempah dan kosmopolitan intelektualisme Islam. Menurut pendapat saya, Cina sangat aktif dalam diplomasi bilateral dengan Indonesia melalui strategi maritim kedua negara. Karena itu, bukan tidak mungkin Indonesia terperangkap oleh permainan hegemoni Cina. Dalam konteks itu, Indonesia dan Cina bertemu dalam kebutuhan masing-masing. Keterbelakangan Indonesia dalam infrastruktur maritim mendorong Presiden Jokowi mengadopsi strategi percepatan konektivitas maritim di tingkat lokal, regional, dan internasional. Sekian video saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.